Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami umat-Mu yang telah Engkau selamatkan. Kami telah menaikkan puji sembah kami kepadamu ya Bapa. Dan tiba waktunya untuk kami mau belajar, kami mau mendengarkan firman Tuhan melalui hamba-Mu. Biarlah firman-Mu beritakan kuasa Roh Kudus yang bekerja, memimpin bahkan menguasai setiap kami. Serta mampukan kami untuk dapat memahami dan melakukannya dalam kehidupan ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita buka Alkitab kita. Pembacaan firman Tuhan untuk kita hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat 1 dan 2. Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai 2. Firman Tuhan berkata, di Kaisarea ada seorang laki-laki yang bernama Kornelius, seorang perwira dari batalion yang disebut Batalion Italia. Ia saleh, ia beserta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Firman Tuhan pada hari ini diberikan tema menjadi keluarga yang menyembah Allah. Menjadi keluarga yang menyembah Allah. Melalui pembacaan firman Tuhan tadi kita belajar dengan jelas disebutkan seorang atau satu nama, yaitu Kornelius. Jenis kelaminnya jelas. Dia seorang laki-laki disebutkan di sini. Bukan laki-laki yang jeruk makan jeruk. Dari tanah Kaisarea, disebut orang Yahudi. Dia statusnya atau pekerjaannya juga jelas disebutkan. Seorang perwira. Jadi dia bukan seorang pengangguran atau yang suka menodong orang, tidak. Tapi dia punya pekerjaan yang pasti. Seorang perwira dari batalion Italia. Artinya dia seorang yang sangat dihormati. Identitasnya jelas, pekerjaannya jelas. Namun sangat disayangkan, begitu banyak orang-orang, terlebih orang-orang muda yang pada zaman sekarang ini. Zaman yang kalau orang Jawa bilang zaman edan. Lebih memilih hidup bebas semau-maunya. Tidak lagi menempatkan dirinya sebagai mana Tuhan telah menciptakannya. Seringkali manusia melawan kodratnya, tidak menerima diri. Diciptakan laki-laki, malah maunya menjadi perempuan. Edan tuh.
Bapak, Ibu, dan Saudara, yang pasti jemaat di sini semua adalah jemaat Tuhan yang baik. Amin. Kalau apa yang saya sebutkan tadi itu di luar sana memang banyak. Dan kami mengenal satu orang. Dia sudah berkeluarga, punya istri, punya anak bahkan. Berapa tahun semua dijalani, baik-baik. Tapi berita kemudian hari, ketika ditanya, di mana istri? Pergi ke sana dan tidak pulang-pulang. Ternyata kabarnya dia senang, kalau istilah dalam iklan, jeruk makan jeruk. Ya bagaimana rumah tangganya gak hancur? Bagaimana rumah tangganya bisa menjadi teladan? Bagaimana istri dan anak bisa betah di dalam rumahnya? Itu tidak akan mungkin, Bapak, Ibu, dan Saudara. Tema kita hari ini adalah menjadi keluarga yang menyembah Allah. Laki-laki sebagai contoh, sebagai figur, sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Yang seharusnya dia tunduk, dia duduk di bawah kaki Tuhan. Untuk memuji, menyembah Tuhan dan memberikan teladan yang baik. Membimbing keluarganya, membimbing istrinya, anak-anaknya. Di dalam takut akan Tuhan. Untuk beribadah kepada Tuhan. Untuk menyembah kepada Allah. Kita belajar dari Cornelius ini. Mungkin kalau di bahasa kita panggilannya Lius. Ya. Tadi saya sudah memperkenalkan diri. Bapak, Ibu, kalau saya minta untuk diperkenalkan pastinya gak cukup kita waktu ya. Ya. Cornelius dipanggilnya Lius menurut saya. Ya. Seorang perwira sangat dihormati. Dikatakan firman Tuhan menuliskan ia seorang yang saleh. Ia saleh dan ia beserta dengan seisi rumahnya hidup takut akan Allah. Yang ketiga dikatakan ia suka memberi banyak sedekah kepada orang lain. Ya, suka memberi. Dan yang keempat, senantiasa berdoa. Dia hidup di dalam doa. 4 poin ini firman Tuhan untuk kita hari ini. Kita mau belajar. Hidup saleh di hadapan Tuhan. Mensyukuri Tuhan sudah memberikan keluarga. Dijaga baik-baik, dibimbing untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Mungkin lebih saya titik beratkan pesan firman Tuhan kepada bapak-bapak atau kepada kaum Adam. Baik sebagai anak-anak muda, karena suatu hari kelak anak-anak muda akan menjadi seorang bapak, akan menjadi seorang pemimpin dalam keluarga. Maka hiduplah saleh di hadapan Tuhan. Dengan hidup tidak bercela. Tidak suka bermain-main seperti dalam contoh yang saya sampaikan tadi. Melainkan menjaga keluarganya. Memimpin rumah tangganya dalam kebenaran akan di dalam Tuhan. Hiduplah takut akan Allah. Kalau seorang bapak-bapak, seorang laki-laki dia hidup takut akan Tuhan, pasti apa saja yang dia kerjakan Tuhan
buat berhasil. Kita belajar dari Yusuf. Meskipun dia dihina, difitnah, bahkan dimasukkan ke dalam penjara, bahkan saudara-saudaranya begitu membenci dia, bahkan mau membunuh dia, dia dibuang. Segala sesuatu yang pahit dia sudah terima. Tapi Yusuf, kita belajar bagaimana Yusuf hidup takut akan Tuhan. Dia hidup takut akan Tuhan sehingga dimanapun dia berada, Tuhan memberkati dia. Segala sesuatu yang dikerjakan tangannya, firman Tuhan mengatakan, Tuhan buat berhasil. Dia ada di rumah Potifar. Apa yang dia kerjakan di sana, mau di ladang, di rumah, sawah, ladang, hewan, semuanya Tuhan berkati. Di negeri, di tanah Mesir, berlimpah makanan. Karena dia hidup takut akan Allah. Alangkah baiknya, alangkah indahnya, bapak-bapak, anak-anak muda, dan semua jemaat Tuhan, jika kita bersama-sama hidup takut akan Tuhan, maka berkat Tuhan pasti akan mengalir di dalam kehidupan kita. Amin. Kita mau menjadikan keluarga kita yang menyembah kepada Allah. Bukan menyembah kepada Baal. Bukan. Tetapi menyembah kepada Allah yang hidup, yang telah menyelamatkan kita. Dan Allah yang hidup, itulah yang menjamin kehidupan kita. Dia adalah sumber berkat. Segala sesuatu yang kita perlukan, yang begitu susah-susahnya kita di dunia ini, kita mencari rezeki supaya nafkah kita tercukupi, makan minum kita, apa yang kita pakai, biaya untuk anak-anak, atau mungkin kendaraan yang kita butuhkan. Semua itu firman Tuhan mengatakan, semua itu hanyalah tambahan. Benar ya Bapak Ibu? Semuanya itu hanyalah tambahan. Akan kutambahkan kepadamu. Tetapi yang terutama, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya bahwa kita harus pertama-tama menjadikan Tuhan yang utama dalam kehidupan kita. Dan harus kita hidup di dalam kebenarannya. Hidup benar di hadapan Tuhan. Maka berkatnya pasti akan mengalir di dalam kehidupan kita. Poin berikutnya dikatakan ia memberi banyak sedekah, suka memberi. Kita mau menjadi keluarga, mau menjadikan keluarga kita adalah keluarga yang menyembah kepada Allah. Dilihat dari kehidupan rumah tangga kita. Tetangga kita mungkin seringkali hidupnya lebih susah daripada kita. Apakah kita menutup mata? Mungkin ada saudara kita, saudara dekat kita, mereka kesulitan untuk dapat makan. Mereka sangat susah dalam hal ekonomi atau dalam hal keuangan. Puji Tuhan, mungkin kita diberkati Tuhan, diberikan lebih. Tuhan berikan kita berkat lebih dibanding dengan mereka. Apakah kita menutup mata dan kita bilang, makan yang enak supaya kamu sehat. Ketika dia kedinginan, kita bilang, pakailah pakaian yang hangat, yang tebal, supaya badanmu jangan kedinginan. Kalau cuman itu doang mah semua orang juga bisa. Omon-omon doang, kata Pak Presiden Prabowo. Omon-omon doang itu mah. Tapi bukan cuman omon-omon, tapi harus
ada perbuatan nyata, ada tindakan nyata, real. Kita memiliki kasih. Bahwa kasih Kristus ada di dalam kehidupan kita. Dan itu kita tunjukkan di dalam perbuatan kita hari lepas hari. Bahwa keluarga kita adalah keluarga yang menyembah kepada Allah. Yang hidup di dalam kasih Tuhan. Mulutku memuliakan namamu. Itu bukan hanya sekedar ucapan. Tetapi adalah keluar dari hati kita. Bahwa kita menyembah kepada Tuhan. Nyata di dalam perbuatan hidup kita. Bahwa kasih Allah itu ada di dalam kehidupan kita. Dan kita menghidupinya di dalam perbuatan kita hari lepas hari. Tidak menutup mata kepada mereka yang lemah. Kepada mereka yang membutuhkan. Tetapi kita peduli. Kita berbagi walau hanya sedikit. Itu tidak akan mengurangi rezeki kita. Justru akan membukakan pintu berkat dari Tuhan. Terus dicurahkan dalam kehidupan kita. Dan mereka yang kita bantu walaupun hanya sedikit. Mereka tertolong. Dan mereka mengalami kemenangan. Keluar dari kesulitan yang begitu amat penat. Sehingga mereka tidak frustrasi, mereka tidak jadi bunuh diri. Begitu banyak kasus sekarang bunuh diri, dikit-dikit udah dililit utang ke sana kemari. Ujung-ujungnya karena sudah tidak sanggup lagi, akhirnya dia sudah putus asa. Gak ada lagi yang buat untuk digadaikan, gak ada lagi yang buat untuk mau dijual. Semua sudah habis, semua sudah disita. Karena dulu mungkin karena gaya hidup. Ada orang yang saya kenal, pintar dia musik dan sering dipakai dalam pelayanan. Ketika dia berumah tangga, kebetulan pasangan hidupnya memang bekerja, punya penghasilan yang mantap lah. Tetapi gaya hidup mereka, glamornya luar biasa. Sudah, segala sesuatu sudah tercukupi. Tetapi karena tidak pernah merasa cukup, tidak pernah ada rasa syukur, masih mau lagi ini lagi itu lagi. Semuanya. Dan sehingga pada akhirnya mereka terlilit dengan utang. Sampai dengan saat ini mereka harus mengharapkan belas kasihan orang untuk mereka makan. Mengharapkan belas kasihan orang supaya bisa makan. Belum lagi dengan utang yang sudah menumpuk, sudah tidak sanggup bayar. Di sini tidak ada yang begitu ya. Ya, jemaatnya di sini nggak ada ya. Di sini jemaat semua baik-baik, puji Tuhan. Tapi di sana ini benar, itu ada. Maka gaya hidup harus dikurangi. Kalau tidak sebanding, tidak sesuai dengan penghasilan, tidak perlulah gaya hidup. Tapi kalau memang merasa cukup, ya fine-fine aja. Ya kan? Yang penting tidak menyusahin orang lain. Tidak keluar dari jalur firman Tuhan. Tuhan memberkati kita, mari kita pergunakan. Dan selalu ingat orang di sekeliling kita bahwa kita tidak hidup hanya untuk diri saja. Kita tidak hidup hanya untuk diri saja. Kita tidak hanya hidup meraup rezeki untuk diri kita sendiri. Tetapi kita ingat orang-orang di sekeliling kita. Saudara-saudara kita, mereka yang hidup papa, mereka dalam kekurangan, mereka yang hidup dalam kemiskinan, bahkan mereka yang terlantar. Mari berbagi. Itu adalah sukacita kita. Ya. Ini firman Tuhan sangat luar biasa. Saat ini firman Tuhan ini mendorong setiap kita anak-anak Tuhan. Masih adakah kasih itu di dalam kehidupan kita? Sebulan yang lalu, tepatnya tanggal 18 bulan Oktober
Kami dari tim penginjilan dan komisi diakoni di jemaat yang kami ada pelayanan sekarang. Dan itu setiap tahun kami lakukan. Bahkan dalam 1 tahun itu 2 kali. Bulan per Juni atau Juli, tergantung waktu kami bisa. Dan bulan Oktober. Kami mengadakan pelayanan di bawah kolong jembatan. Dan puji Tuhan, mereka sukacita luar biasa. Mereka berpesan kami, Ibu besok-besok datang lagi ya, nengokin kami. Dan ketika hendak berpisah, dinyanyikan lagu Sayonara. Buat apa susah? Buat apa susah? Susah itu tidak ada gunanya. Padahal hidup mereka di situ, di bawah kolong. Kebayangnya bagaimana orang-orang hidup di bawah kolong. Ketika kami masuk, saya secara pribadi, karena tidak pakai masker, jadi dari jauh itu kita belum dekat. Dari jauh sudah tercium aroma yang sangat khas. Ya, bagaimana aromanya itu langsung dan kebetulan karena memang saya tidak terlalu kuat yang seperti begitu-begitu, pusing. Tapi tetap pelayanan. Selesainya baru buru-buru langsung bersihkan diri dan minum obat karena pengaruhnya ke kesehatan. Ya, dan sebaiknya kalau ke situ memang sebaiknya harus pakai masker. Ya, berbagi kasih. Berbagi kasih. Dan kalau setiap kali saudara-saudara kita mereka merayakan mendekati Idul Fitri atau sebelumnya di bulan puasa, kami sering mengadakan aksi berbagi kasih kepada siapa saja yang lewat di depan kami. Kami berbagi. Sehingga satu ketika di kelurahan ketika kami mengurus urusan gereja, pembangunan, dan dari pihak kelurahan mereka mengatakan, "Oh, ini ya, yang gereja yang itu ya, yang setiap tahun, setiap kali kalau bulan puasa itu sering bagi-bagi ini." Artinya perbuatan kecil yang kita lakukan itu diingat oleh orang. Dan ketika kita butuh, mereka pun mengingat kita. Oh, itu gereja itu ya. Sehingga sangat mudah kami mengurus perizinan gereja dan kami bangun izinnya 2 bulan langsung jadi. Luar biasa. Tidak sepeser pun uang keluar. Padahal gereja tetangga kami mengurus izin untuk pembangunan gereja habis berapa ratus juta. Paling sedikit itu 500 juta. Buat urus itu aja. Dan 3 tahun gak kelar-kelar. Izin doang. Puji Tuhan. Kami mengurusnya dalam waktu 2 bulan. Langsung keluar dan tidak sepeser pun uang keluar. Karena memang juga kami tidak punya uang kalau diminta. Modal kami nekat. Kami berdoa, kami mau bangun rumahmu Tuhan. Tolong kami. Dan kami selalu mengadakan doa. Berantai ya. Doa puasa. Ya. Dan puji Tuhan. Gereja itu sudah terbangun begitu luar biasa, puji Tuhan. Cukup indah sampai dengan saat ini. Baru Bapak Ibu dan Saudara. Dan itu berkat Tuhan. Artinya dalam kesaksian hidup kita, di dalam perbuatan kecil yang kita lakukan, itu diingat. Karena menjadi berkat bagi kehidupan mereka. Orang yang menerima, orang yang menyaksikan, itu mereka melihat dan mereka ingat. Sehingga ketika kita butuh, ketika kami membutuhkan, firman Tuhan mengatakan, ayat selanjutnya dikatakan, sedekahnya Kornelius, doanya Kornelius diingat oleh Tuhan. Telah sampai kepada Bapa dan dia diingat oleh Allah. Dan Tuhan memberkati hidupnya. Ya. Kita lanjut poin berikutnya. Ya, jadi Bapak Ibu punya berkat, jangan menggenggam, ya. Jangan menggenggam, tetapi mau berbagi
kepada sesama. Ada satu anak Tuhan yang cukup saya kenal. Dia memang sudah cukup berkelimpahan, segala sesuatu sudah tersedia. Dia buka lagi usaha dan dia rekrut karyawan. Dia bilang sama saya buat seperti begini bukan untuk diri saya. Karena memang dia sudah cukup berkelimpahan. Tapi saya mau buat ini supaya orang lain diberkati. Artinya dia memikirkan orang lain supaya orang lain punya lahan pekerjaan dan mereka bisa tercukupi dalam segala kebutuhan mereka. Luar biasa. Saya secara pribadi pun belum sanggup untuk bisa melakukan seperti itu. Tapi ini anak Tuhan ini, meskipun dia hanya jemaat biasa, tapi dia punya hati yang luar biasa. Karena dia mencintai Tuhan. Ya. Di sini pun juga pasti ada yang begitu. Haleluya. Ya, kita lanjut. Poin berikutnya dikatakan Cornelius dia senantiasa hidup di dalam doa. Dan dia punya jam berdoa. Dikatakan setiap kali jam 3. Ya. Dalam satu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, ia melihat dengan jelas. Ini ayat yang ketiga. Dan di ayat yang berikutnya juga dikatakan, diperjelas bahwa ketika diminta oleh Petrus yang mana Tuhan menyampaikan kepadanya supaya menjemput Petrus. Dikatakan bahwa kira-kira jam yang sama itu. Artinya punya waktu khusus. Dia komitmen. Dia senantiasa berdoa kepada Tuhan. Bagaimana dengan keluarga kita? Yang mau menjadikan keluarga kita yang mau menyembah kepada Allah. Mari kita terapkan ini di dalam kehidupan kita. Di dalam keluarga kita. Kita memiliki waktu untuk berdoa. Waktu untuk diri kita berdoa secara pribadi dengan Tuhan. Waktu kita bersama dengan keluarga kita berdoa di hadapan Tuhan. Itu sangat penting Bapak, Ibu, dan Saudara. Sangat penting di dalam keimanan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya. Sehingga benar-benar terjadi di dalam keluarga kita, menjadi rumah tangga, menjadi keluarga yang menyembah kepada Allah. Itu nyata. Pertama dari diri kita sendiri dan bersama dengan keluarga kita, bersama dengan komunitas kita dimanapun kita berada. Mari kita memiliki waktu untuk berdoa di hadapan Tuhan. Di dalam doa itu banyak hal yang hendak kita sampaikan. Banyak sekali dalam puji-pujian kita bisa mengungkapkan atau mengekspresikan segala hal dalam kehidupan kita di hadapan Allah. Ketika kita mengangkat tangan, kita menaikkan pujian, kita menyembah Allah, menyenangkan hati Tuhan. Di sanalah Tuhan turun tangan, menolong kita. Disitulah kita merasakan hadirat Tuhan. Kalau saya membagikan kesaksian saya secara pribadi, rasanya tidak cukup waktu Bapak, Ibu, dan Saudara. Sungguh, saya sudah mengalami itu dan hidup di dalam itu. Dan luar biasa saya menikmati berkat Tuhan. Satu saja saya bagikan untuk Bapak Ibu. Ketika saya ada di pelayanan di daerah Kalimantan, pada saat itu masih sebagai mahasiswa, jadi PKL ya jatuhnya. Di situ saya 13 bulan, 1 tahun lebih. Di daerah Kalimantan perbatasan Malaysia. Bagian hulu jauh sekali. Kendaraan darat sulit. Jadi kendaraannya itu melalui sungai.
Ya, karena tempat baru, ya keluarga baru, semua baru, bahasa baru, budaya baru, dan saya belajar. Saya belajar tunduk di bawah kaki Tuhan. Pujian, penyembahan, baca firman Tuhan dan berdoa. Dan hanya itu saja, setiap kali memuji Tuhan, baca firman Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa. Saya doakan jemaat-jemaat, saya doakan keluarga saya. Lalu saya kunjungan. Dan seorang pemudi menyampaikan kepada saya bahwa ada seorang anggota jemaat sudah lama, ibarat kata itu sudah lama hilang. Karena tidak datang-datang ke gereja. Dia pergi merantau dan lama tidak pulang. Dia sakit, Ibu. Oh ya, ada di mana? Ada di rumahnya di sana. Karena saya belum tahu, boleh saya ditemenin, antarkan ke rumahnya. Lalu saya melihat dan mereka ceritakan. Mereka bilang, ibu ini sudah keluar masuk rumah sakit dan dokter sudah angkat tangan. Baik dokter di Malaysia, dokter di Pontianak, dokter Indonesia, semua sudah angkat tangan. Intinya mereka sudah memvonis ibu itu tidak akan sembuh. Dia mati. Dan ketika saya melihat kondisinya sangat buruk, saya harus sampaikan ini. Kondisinya sangat buruk dan sangat menyeramkan. Umurnya itu tidak lebih dari 50, kurang mungkin iya. Sangat kurus, itu masih sangat muda. Ya. Masih di bawah 50 sepertinya. Sangat kurus dan sangat menyeramkan, sangat buruk ketika saya melihat itu. Perutnya ibu-ibu yang pernah hamil tua, siap melahirkan. Itu perutnya besar sekali dan ketika saya pegang itu keras. Lalu kami berdua dan saya bercakap-cakap dengan dia. Saya katakan, ibu percaya Yesus? Percaya. Enggak. Ibu percaya Yesus? Dia diam. Ibu mau sembuh? Mau. Ibu tahu kalau yang dapat menyembuhkan Tuhan Yesus? Iya. Ibu mau sembuh? Mau. Ibu mau berdoa? Mau. Ibu percaya Yesus? Mulutnya terkunci. Ibu percaya Yesus? Tetap terkunci bibirnya. Dan saya tidak berhenti. Ibu harus percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau ibu mau sembuh, kalau ibu mau supaya sakit penyakitmu ini hilang dari tubuh ibu, ibu harus tetap percaya kepada Yesus. Mau percaya kepada Yesus, masih tetap diam. Saya berdoa. Ini saya disadarkan oleh Tuhan, ini adalah pekerjaan iblis. Yang saya lakukan bukan menengking setannya di dalam tubuh itu. Saya sudah menyampaikan firman Tuhan. Saya sudah mengajak ibu itu supaya dia percaya kepada Yesus. Tetapi bibirnya dikunci untuk mengaku percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan penyelamatnya. Terkunci. Yang saya lakukan adalah penyembahan kepada Tuhan. Saya menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Lalu saya menjamah tubuhnya. Dan terus saya menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Saya tutup dengan doa. Itu belum terjadi apa-apa Bapak Ibu. Kondisinya masih tetap seperti itu. Perutnya masih tetap seperti itu dengan sakit penyakitnya. Saya keluar, saya bilang sama anaknya. Ibumu sudah sekian hari tidak makan, masak bubur yang banyak, bila perlu 1 panci yang besar.
Seberapapun dia minta, kapanpun dia minta, kasih saja. Itu, saya pesan seperti itu. Saya pulang, saya berdoa. Kembali lagi saya berdoa dan saya menyembah Tuhan. Supaya saya memohon belas kasih Tuhan, supaya dia diselamatkan, dia disembuhkan. Sudah malam dong. Besok pagi sekali. Saya datang, saya jenguk lagi dia. Saya kira dia masih di rumahnya. Gak ada. Loh, saya keluar, saya tanya tetangga. Saya tanya warga jemaat di situ. Di mana ibu ini yang kemarin saya doakan? Oh, tadi saya lihat dia pergi ke rumah anaknya. Hah? Kan dia lagi sakit. Iya, dia ke rumah anaknya. Di mana? Di sana, dekat lapangan. Saya jalan ke sana. Banyak waktu ya, saya merinding Bapak Ibu. Saya jalan ke sana. Di sana di daerah sana itu rumah panggung. Naik tangga itu tangga kecil dan tidak seperti di sini ya di kota ya. Rumah panggung dari kayu-kayu. Saya masuk. Saya kira anak-anaknya ada di rumah. Ternyata nggak ada. Anak-anaknya pergi ke ladang. Jadi ibu itu sendiri di rumah. Saya naik. Ibu saya sebut namanya. Ibu Limbong. Iya ibu. Saya sendiri sebagai seorang hamba Tuhan. Saya tidak percaya kalau dia sudah sembuh. Ibu Limbong. Iya bu. Yang kemarin saya doakan. Iya ibu gembala. Boleh ibu berdiri? Berdiri. Ibu jalan ke sana. Sini lagi. Ibu lari. Saya tidak percaya sebagai seorang hamba Tuhan yang sudah diutus oleh Tuhan menjumpai dia, mendoakan dia. Berita keselamatan disampaikan kepadanya. Tuhan menolong dia. Dia berjalan, dia lari sana sini, dia melompat. Saya bilang puji Tuhan luar biasa. Ini kalau di kota-kota besar itu menjadi berita yang viral. Ya, seorang yang bahkan sudah divonis akan mati, mau mati karena dengan sakit penyakitnya. Kita melihat dia sudah sembuh dan bisa melompat dengan sukacita, dengan kegirangan. Saya pun bersukacita, tetapi saya masih tetap belum percaya. Luar biasa Tuhan. Sehingga dengan kesaksian itu, dengan peristiwa itu, sampai dengan detik ini saya tidak bisa melupakan. Apapun keadaan saya, apapun kesulitan saya, apapun tantangan yang Tuhan izinkan dalam pelayanan kami, saya tetap, karena Tuhan sudah melakukan perbuatan ajaib. Luar biasa. Dia ada, dia hidup, nyata perbuatannya. Ibu itu sudah sembuh. Dan dia cerita kepada saya. Dia bilang, terima kasih Ibu Gembala. Kemarin waktu Ibu Gembala memegang badan saya, waktu berdoa untuk saya merasakan sesuatu diangkat keluar dari tubuh saya dan sesuatu masuk ke dalam tubuh saya. Hanya kalimat itu yang dia ucapkan. Artinya apa itu Bapak, Ibu dan Saudara? Kuasa Tuhan turun dalam kehidupan ibu ini. Angkat semua penyakitnya. Ya. Angkat penyakitnya itu. Sesuatu yang baru. Kuasa ilahi yang daripada Bapa di surga mengalir di dalam tubuhnya. Dan dia disembuhkan. Saya bilang, bersyukurlah Ibu Limbong, karena Tuhan punya rencana indah dalam hidupmu. Dan harus setia kepada Tuhan, rajin beribadah kepada Tuhan. Gak boleh lagi hidup dengan seperti yang kemarin-kemarin. Ternyata kemarin-kemarin itu dia suka dengan kuasa-kuasa kegelapan. Di sini ada yang suka main begitu? Suka main kuasa kegelapan. Ya, kalau ada yang seperti begitu harus bertobat. Karena hanya satu kuasa yang harus kita akui.
yang melebihi segala-galanya, kuasa daripada Tuhan. Ya. Dan apa yang dialami oleh Kornelius? Firman Tuhan mengatakan Tuhan mengingat dia. Semua apa yang dia lakukan, perbuatan baiknya, sedekahnya, doa-doanya diterima, telah naik kepada Tuhan. Dan Tuhan mengingat dia. Tuhan mengingat dia. Sebagai orang Yahudi, orang yang begitu menentang, yang tidak percaya kepada Yesus Kristus. Dan melalui malaikat firman Tuhan berkata kepadanya, pergi jemput Petrus. Sekarang dia sedang berdoa. Dijemput. Dia kumpul orang di rumahnya. Lalu melalui Petrus, apa maumu? Apa yang kau inginkan? Kan kalian tahu orang Yahudi dan orang bukan Yahudi, bagaimana kita dilarang keras, tidak kita saling berhubungan, kita tidak saling bergaul dan seterusnya. Apa maumu? Ya. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan kepada saya, tepat pada jam ini. Karena itu kami siap mendengarkan apa yang hendak engkau sampaikan, apa yang hendak Tuhan sampaikan melalui engkau. Kami siap mendengarkannya. Bapak, Ibu dan saudara-saudara, artinya setiap kita selain daripada tadi kita hidup saleh, dan yang poin yang kedua dikatakan harus bersedekah, suka memberi, suka berdoa, mendengarkan suara Tuhan. Mendengarkan suara Tuhan, memberikan telinga untuk firman-Nya. Berikan telinga kita untuk mendengarkan suara Tuhan dan jangan mengeraskan hati. Jangan mengeraskan hati, melainkan harus kita taati. Harus kita taati dan kita lakukan apa yang diperintahkan Tuhan itu kepada kita. Kornelius dia tidak membuang-buang waktu. Dia tidak abai terhadap perintah Tuhan, terhadap suara Tuhan. Dia tidak mengatakan, saya lagi sibuk, apalagi saya seorang perwira. Saya lagi sibuk, nanti-nanti ajalah itu. Tidak ada itu. Dicerita dalam kehidupannya Kornelius. Begitu dia mendengarkan suara Tuhan, perintah Tuhan, pergi jemput Petrus. Disuruh jemput, suruh anak buahnya pergi jemput. Bawa ke sini, apa yang mereka mau, kami sudah siap mendengarkan. Pesan dari Tuhan, firman Tuhan, berbicaralah. Ya, jadi kita diberikan telinga, mari kita pakai untuk mendengarkan suara Tuhan. Kita harus siapkan diri kita, kita harus taat terhadap suara Tuhan itu. Jangan menunda-nunda waktu, jangan membuang-buang waktu. Mungkin kalau dia bilang itu, nanti-nanti aja, pasti ini tidak akan terjadi. Tetapi dia taat, dia segera menyuruh orang menjemput Petrus. Dan firman Tuhan disampaikan bahwa Tuhan tidak memandang siapa-siapa dari segala bangsa, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, baik orang bersunat maupun orang bukan bersunat, baik orang yang percaya kepada Yesus ya, maupun orang yang belum percaya kepada Yesus. Ketika Tuhan punya mau, pada saat ini, detik ini, siapa boleh melarang? Dan Petrus bersaksi bagaimana Yesus Kristus ketika di dalam kehidupan di bumi, mereka bersama-sama melayani dan mengajar, menyembuhkan banyak orang, ya, yang sakit disembuhkan, yang tuli mendengar, yang bisu bisa berkata-kata, yang buta melihat, mereka yang dirasuk roh jahat, mereka dilepaskan. Petrus bersaksi luar biasa bagaimana Yesus disesah oleh orang-orang Yahudi yang tidak menyukai dia. Dia disalibkan sampai dia mati. Dan
Tepat seperti apa yang dia sampaikan pada hari yang ketiga dia bangkit. Dan dia sudah menyatakan dirinya kepada kami. Kami adalah saksi-saksinya. Kita semua, orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang sudah dipilih Tuhan, yang sudah dijadikan umat kepunyaannya, menjadi saksi-saksi bagi Kristus. Pesan Tuhan, pergilah, beritakanlah Injil. Jadikanlah semua bangsa muridku. Ajarlah mereka, baptislah mereka. Dan lihat, apa dampak dari semua itu? Dari ketaatan Kornelius, dari hidupnya yang begitu saleh, dari hidupnya yang mana ia suka memberi, suka berbagi, peduli kepada orang lain. Dari hidupnya yang mau hidup bergaul dengan Tuhan, mau berdoa, bersekutu dengan Tuhan. Dampaknya luar biasa. Melalui ketaatannya kepada Tuhan, maka orang-orang yang ada bersama-sama dengan dia pada saat itu, di rumah itu, di tempat itu, dipenuhi oleh Roh Kudus ketika mendengarkan kesaksian dari Petrus. Semuanya mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka dibaptis oleh Roh Kudus. Kemudian Petrus mengatakan, dapatkah seseorang dilarang untuk dibaptis dengan air, sedangkan mereka sendiri sudah menerima Roh Kudus? Sehingga semua yang ada di situ, semuanya dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Percaya kepada Yesus Kristus. Karena kesaksian hidup satu orang Kornelius, kesaksian yang disampaikan oleh Petrus sebagai murid Yesus, bagaimana dengan hidup kita? Para penata layanan sebagai jemaat Tuhan, bagaimana dengan kesaksian hidup kita? Adakah kesaksian hidup kita menjadi berkat bagi orang lain? Adakah kesaksian hidup kita membawa orang lain untuk berjumpa dengan Yesus dan menerima Yesus Kristus? Adakah kesaksian hidup kita menjadi berkat bagi mereka? Mari renungkan itu. Dan biarlah firman Tuhan ini terus berkumandang dan mari kita lakukan dalam kehidupan kita. Marilah kita menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Melalui keluarga kita, bawa hidup keluarga kita sebagai keluarga yang mau menyembah kepada Allah. Bagaimana keluarga kita itu menyembah kepada Allah? Poin ini tadi sudah saya sampaikan. Hiduplah di dalamnya dan lakukanlah firman Tuhan itu. Sehingga orang lain pun juga mengalami kemenangan. Orang lain diberkati dan mereka percaya mereka diselamatkan. Marilah kita menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa, untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan, meteraikan di dalam hati kami. Roh Kudus sanggupkan kami untuk melakukannya di dalam kehidupan ini. Amin.